Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalatu wassalamun amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Pembahasannya masih berbicara tentang at-thaharah dalam bagian yang terkait dengan al-ghusl, mandi. Ya. Kemarin sudah kita bicarakan tentang definisi dan pengertian mandi, dalil-dalil yang berkaitan dengan mandi, termasuk rukun atau fardu yang harus dilakukan di dalam mandi, dan di dalamnya termasuk hal-hal yang disunahkan, dimakruhkan ketika mandi, termasuk hal yang diharamkan ketika mandi itu. Bagi orang yang punya apa? Hal yang diharamkan ketika orang dalam posisi punya hadas besar, atau yang disebut dengan keadaan junub itu ya, hadas besar. Nah, sekarang kita bicara tentang mandi yang disunahkan. Jadi kemarin ada mandi yang diwajibkan dengan segala hal yang disunahkan, itu ya. Karena dalam setiap kewajiban, mana saya katakan ada aqalluhu, lalu kemudian ada akmaluhu. Kalau aqalluhu itu dalam batas minimal, ukurannya sah, dan yang menentukan sah itu terpenuhi apa? Syarat dan rukun. Itu berarti aqalluhu. Namanya wajibatul haji atau furudul haji, wajibatul ghusli, wajibatul haji atau arkanul ghusl. Ya. Lalu ada yang menyempurnakan, ini namanya takmiliyatnya, wa akmaluhu, akmalul ghusl. Yang kemarin ada namanya sunanul wudu, hal-hal yang disunahkan, sunanul ghusl, hal-hal yang disunahkan ketika orang melakukan mandi, termasuk makruhatil ghusl, hal yang harus kita hindari dalam hal mandi supaya betul-betul mandinya itu bisa mendapatkan kesempurnaan dalam mandi. Oke, sekarang kita bicara tentang mandi yang disunahkan. Jadi sekali lagi kita sedikit mengulang, mandi itu ada dua, ada mandi yang adiyah, ada mandi yang ibadah. Namanya mandi yang masyru'iyah atau ibadah. Kalau mandi itu adat atau adiyah, itu tidak ada kaitannya dengan persoalan agama ya, tidak ada kaitannya dengan persoalan syariat. Mandi yang bersifat adiyat, karena nggak ada kaitan ya tentu kalau mandi adiyat tidak ada persoalan yang menyangkut tentang rukun, tidak ada persoalan yang menyangkut tentang hal-hal yang yang menyempurnakan atau yang disunahkan. Namanya mandi apa? Adiyat, adat itu. Yang kedua ada mandi atau ghusl itu yang berupa mandi yang ibadah atau masyru'iyah, mandi yang disyariatkan. Kalau sesuatu itu disyariatkan, maka berarti dia punya dalil, punya dasar, punya dalil, punya sumbernya, punya aturan hukum yang berkaitan dengan itu. Syariatnya adalah wallah. Ada aturan yang diberikan oleh Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi yang lalu dijabarkan oleh para ulama. Nah, dalam hal ini itu namanya masyru'iyah, sesuatu yang disyariatkan. Ada dalil, baik dari Quran hadis maupun dari penjelasan ijtihad para ulama yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis itu. Baik dalil itu bersifat langsung maupun yang tidak bersifat langsung, yang tekstual maupun yang kontekstual, itu istilahnya begitu. Nah, mandi yang masyru'iyat itu ada dua, ada mandi wajib, ada mandi apa? Sunnah. Saya ulangi, mandi yang masyru'iyat itu ada dua. Ada mandi wajib, ghusl wajib, ada al-ghusl yang berupa sunnah. Ya, ghusl yang berupa sunnah namanya al-ghusl al-masnunah. Al-ghusl al-masnunah. Kalau kemarin itu sunanul ghusli, beda ya. Kalau sunanul ghusli itu hal-hal yang disunnahkan ketika mandi gitu ya. Baik itu mandi wajib maupun mandi apa? Sunnah. Tapi kalau al-ghusl al-masnunah itu adalah jenis mandi yang hukumnya sunnah. Jenis mandi yang kategori hukumnya namanya sunnah. Jadi
tidak boleh dikacaukan pengertiannya. Kalau sunanul ghusl itu apa? Hal-hal yang disunahkan ketika orang mandi. Tapi kalau al-aghsal al-masnunah itu apa? Mandi yang disunahkan. Sama-sama syuriat. Cuman kalau wajib tentu harus dilakukan. Dalam kondisi tertentu, ibadah tertentu yang mengharuskan suci dari hadas besar, maka otomatis di sana muncul kewajiban untuk mandi bagi orang yang punya hadas besar itu. Itu namanya mandi yang wajib itu. Biasanya dalam fikih itu bahasanya mujibatil husli. Jadi langsung judulnya itu hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Karena munculnya mandi itu tidak berdiri sendiri. Itu yang disebut dengan hukum madhi. Saya ulangi ya, kemarin ada 2 hukum ya. Ada hukum taklifi, ada hukum madhi. Kalau hukum madhi itu dia muncul hukum itu karena ada sebab atau syarat atau mane tertentu. Nah, mandi itu menjadi wajib karena ada sebab gitu ya. Sebabnya kemarin diantaranya inzal mani, iltiqaul khitanain, kan begitu ya. Sebabnya karena haid, sebabnya karena nifas, karena wiladah, karena al-maut ya. Nah, itu namanya hukum wad'i, hukum yang tidak berdiri sendiri. Ada sebab yang lalu munculkan hukum itu. Tapi kalau hukum taklifi itu tidak perlu ada sebab, gitu ya. Dia memang diwajibkan, sholat 5 waktu itu ya pokoknya diwajibkan. Zakat itu ya pokoknya diwajibkan. Bahwa di dalam kewajiban itu ada syarat, pasti ketentuan itu ya. Ada syarat, ada rukunnya. Tapi tidak karena ada sesuatu, gitu ya. Ya pokoknya sholat itu diwajibkan. Yang sudah memenuhi syarat itu. Sehingga otomatis dia berlaku secara berulang-ulang tanpa menunggu adanya sebab. Paham ya? Tanpa menunggu adanya sebab itu. Kalau telah memenuhi persyaratan itu ya otomatis kewajiban itu muncul. Tapi kalau kemati tidak, dia hanya akan muncul ketika ada sesuatu yang mengharuskan munculnya hukum itu. Baik itu sebab, syarat, atau mane. Sebab, syarat, mane. Ya, sebab itu ya contohnya kayak pembunuhan itu menjadi sebab munculnya hukum kisos. Hukum kisos itu muncul karena ada pembunuhan. Pembunuhan itu sebagai sebab. Tapi hukum kisos itu kan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pembunuhan. Begitu contohnya begitu. Syarat contohnya wudhu. Ya, wudhu dalam sholat. Sholat itu akan ada kalau ada wudhu. Nah, wudhu itu namanya syarat. Wudhu itu namanya syarat. Kewajiban sholat itu akan syarat ya. Itu namanya syarat. Sesuatu yang adanya mensahkan sesuatu, tapi tidak adanya belum ada belum tentu ada sesuatu. Kemarin bahasanya hukum madhi. Jadi saya ulangi, kalau hukum madhi itu dia muncul sebagai hukum ketika ada sebab, syarat. Tapi kalau hukum taklifi tidak, ya otomatis memang. Dia kewajiban tanpa menunggu adanya sebab, syarat, atau mane tadi. Hukum haramnya sholat bagi perempuan ketika ada haid. Kalau haid otomatis. Kalau tidak ada haid ya tetap wajib sholat. Itu maksudnya begitu. Oke ya. Nah, hukum mandi itu yang wajib itu sama dengan tadi ini. Dia muncul sebagai hukum mandi. Tapi hukum mandinya taklifi, gitu loh maksud saya. Bahwa mandi jinabat itu hukum taklifi. Tapi hukum ini muncul ketika harus ada sebab tadi itu. Harus ada sebab. Nah, sebabnya itu namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu. Makanya kalau kalau wad'i itu pasti akan munculkan hukum taklifi, gitu ya. Tapi taklifi belum tentu di sana lahir karena adanya hukum wad'i tadi, adanya sebab itu. Saya ulangi ya, hukum wad'i itu pasti melahirkan hukum taklifi otomatis. Ya, tadi adanya sholat akan melahirkan, wudhu itu melahirkan adanya sholat, itu otomatis akan melahirkan ada penyertanya hukum wad'inya itu. Kita wajib menutup aurat, kewajiban menutup aurat itu ada ketika kita mau sholat. Paham ya? Kewajiban wudhu itu ada ketika kita mau sholat. Gitu. Harus punya hadas, harus menutup aurat. Gitu. Contohnya begitu ya. Oke, sekarang hukum mandi atau ketentuan yang kedua yaitu mandi masmunah. Termasuk masyru'iyah. Jadi disyariatkan dalam bentuk disunnahkan. Jadi begini ya,
Hukum Islam itu kan terstruktur, tidak dalam satu level, tidak ya. Ada level yang bersifat membimbing ya. Dalam level hukumnya sendiri itu loh, itu ada yang bersifat membimbing, mulai dari batas minimalnya sampai batas penyempurnaan itu. Sampai batas ya tarotab alaihi atharuhu, dalam arti akan punya akibat nilai dan pahala itu. Paham ya? Kalau dalam batas minimalnya, itu wajib atau haram itu hukum dalam batas minimal. Minimal orang harus melakukan itu atau minimal orang harus mencegah itu. Paham ya? Tetapi ada hukum yang sebaiknya. Nah ini sebenarnya bukan hukum karena tidak ada taklifi ya. Hukum itu kan cirinya taklif. Ada pembebanan toh. Dalam makruh kan tidak ada pembebanan, namanya sebaiknya. Makruh itu kan anjuran meninggalkan. Kalau sunnah apa? Anjuran mengerjakan. Anjuran itu masuk kategori hukum atau tidak? Anjuran. Masuk kategori hukum tidak mestinya? Tidak. Yang masuk kategori hukum itu keharusan. Harus melakukan. Namanya wajib, ya. Harus meninggalkan, namanya apa? Haram. Anjuran, sebaiknya melakukan, namanya apa? Sunnah. Sebaiknya meninggalkan, namanya apa? Apa? Makruh. Yang masuk kategori hukum mestinya yang mana? Wajib dan haram. Tetapi dalam Islam ada namanya anjuran. Dalam rangka apa tadi? Membangun kesempurnaan dalam perilaku itu. Diharapkan wong nek wajib kuwi sapi, engko lalu menjadi proses kebiasaan. Akhirnya orang melupakan, tidak lagi merasa terikat oleh hukum itu, sudah menjadi kebutuhan. Paham ya? Sudah menjadi apa? Kebutuhan, masuk gak dikongkon, dilakoni, gitu ya. Kalau kita sholat wajib itu kan karena memang harus, gitu. Tapi kalau kita sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud itu kan sesuatu yang mestinya nggak diharuskan kita melakukan, berarti kan sudah terjadi proses yang lebih sempurna. Karakter, kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah itu. Paham tuh? Nah, hukum Islam caranya begitu. Sehingga orang itu akhirnya ada hukum apa tidak. Andai kata begitu ya, ada hukum apa tidak, dia tetap akan beribadah kepada Allah. Dikongkon apa gak aku ibadah. Paham ya? Bahkan dia akhirnya sampai pada tingkat tertentu ketika hatinya sampai pada tingkat makrifat billah, gitu. Ono swarga apa tidak? Jadi sudah makrifat. Pokoknya ada Allah, gitu ya. Karena ada engkau ya Allah, saya itu beribadah. Tidak karena apapun. Hilang namanya sebab itu sudah. Itu berarti tingkat kesempurnaan keimannya itu sudah tinggi, tingkat tasawufnya sudah tinggi. Dia melakukan tidak lagi karena ada sebab, tidak lagi karena ada karena, ya, tidak lagi karena ada karena itu sudah hilang. Hukum pun sudah hilang. Dalam arti, wis gare iku, aku tetap sholat. Pemane panjang diperintah. Orang takut kisos itu kan ketika orang masih punya pikiran membunuh kan. Orang takut dipotong tangan itu punya pikiran masih akan mencuri, mengambil. Kalau enggak kan, kenapa dia harus takut? Ya. Nah itu maksudnya begitu. Hukum Islam itu membangun dengan level tingkatan hukum. Kalau hukum formal kan enggak ada. Hukum formal atau hukum negara itu ya memang normatif, enggak bisa pakai anjuran. Fungsi dinormatifkan aja diakali kok. Yang dinormatifkan aja masih diakali. Iya dan tidak kalau hukum formal itu ya. Iya dan tidak, hitam putih biasanya begitu ya. Hukum formal karena memang tumpuannya pada sanksi hukum. Tapi kalau hukum Islam tumpuannya bukan pada sanksi hukum, tapi pada keimanan, pada kesadaran yang bersifat sangat profan ya, sangat terdalam dari dalam diri kita ini. Kalau itu terbangun, maka kita akan merasa bahwa hukum itu menjadi kebutuhan dan kita terus berada di dalam. Nah, disitulah hidup itu enteng sudah. Semuanya menjadi ringan. Karena tidak perlu ada tekanan, tidak perlu ada obrak-obrak, tidak perlu ada sanksi gitu ya. Semuanya sudah berjalan secara normal dan hemat. Andai kata itu bisa terjadi kan tidak perlu KPK.
berapa biaya KPK yang harus dikeluarkan ya. Tapi kan sekali lagi manusia dibangun tidak dengan posisi yang begitu lepas atau kosong atau bersih dari potensi kemungkinan melakukan itu, maka masih diperlukan. Lebih enteng itu. Nah, kita mencoba untuk membangun institusi ini pada tingkat itu. Bahwa kebutuhan kegiatan itu menjadi sebuah kebutuhan. Caranya bagaimana? Orang butuh itu. Orang butuh itu ketika dia merasakan, ya ini kebutuhan saya, kudu cocok kan? Logikanya begitu kan? Sehingga pendekatannya tidak lagi normatif, tidak lagi kemudian ayo kamu harus, ayo itu sudah tidak perlu. Dia sudah akan datang dengan sendirinya, mengalir pada tempatnya gitu kan. Karena posisinya sudah sesuai dengan kebutuhan tadi ini. Nah, kata kuncinya ya anak banget itu, memahami fitrah, memahami nurani itu. Neka kan menjadi payah, menjadi berat, energi besar ya. Menjadi energi besar. Logikanya sebenarnya itu. Bangunan hukum minimal kita biasakan, sampai arek lalu kemudian merasakan membutuhkan itu, sampai lalu kemudian dia tidak merasa lagi ada perintah, tidak diperlukan lagi, tidak memerlukan lagi adanya apa? Perintah, tidak memerlukan lagi adanya tata tertib, tidak memerlukan lagi adanya apa? Sanksi. Itu maksudnya begitu. Makanya di dalam Islam ada al-aghsal al-masnunah. Apa? Al-aghsal apa? Mandi yang disunnah. Oke, itu pengantarnya ya terkait dengan masyru'iyah. Al-aghsalu utawi piro-piro adus. Ini model gaya pesantren kalau ini. Kalau tadi itu model gaya Ustadz di TV ya. Ngomong ngalur ngidul ya. Ya kedua pemahaman yang bersifat kontekstualnya, ada yang tekstual biar nggak terlalu ngelambain teman-temannya. Yang perlu dijelaskan, yang perlu ada tambahan penjelasan. Sehingga orang tidak tolak-tolak, apa sih ono disunah no barang? Kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya? Dari keterangan saya tidak apa? Kenapa ada mandi-mandi yang disunahkan? Karena itu bagian dari proses apa? Penyempurnaan dari proses syariat itu, supaya manusia menjadi lebih baik. Yang wajib itu bersifat apa? Hal yang diwajibkan itu bersifat apa? Minimal. Bersifat apa? Normatif minimal. Ya. Ada terasa sanksinya, ada terasa hukumnya lah gitu. Yang diwajib itu. Kalau sudah sunnah, apalagi biasa itu hukum itu sudah terasa lagi. Paham ya? Oke. Mestinya bisa menjawab itu pertanyaannya. Kira-kira ya jadi iso, cuman merumuskannya kan beda-beda ya. Saya tanya, kenapa harus ada mandi sunnah? Kira-kira alasannya apa karena tadi? Karena apa? Untuk menyempurnakan terhadap apa? Dari apa yang disyariatkan dari mandi yang bersifat apa? Yang bersifat apa? Wajib itu. Sama dengan ada wudhu yang disunahkan, kan mata jidul wudhu dan seterusnya. Kalau ditanya lagi, kenapa harus ada penyempurnaan? Karena sistem dalam hukum Islam itu membangun setara berstruktur, berlevel tadi itu ya. Kok langsung hanya hitam putih saja? Tidak. Kenapa harus begitu ya? Karena surga itu berlevel-level, ada klaster apa? Ada klaster ya. Ada kelas ini, ada kelas ini. Kelas RSSS ada surga itu. Rumah sangat, kalau surga berarti SSS, surga sangat sederhana itu. Berarti surga yang kelas ekonomi ya kira-kira. Iku sing bangsa hanya sekedar normatif tadi itu ya. Wajib tok, nama bahasa Al-Qur'annya namanya muqtasitis, pas-pasan. Tapi ada kelas yang lebih tinggi lagi. Ada yang tinggi lagi, kelasnya syuhada was sholihin, itu ya. Ada kelasnya al-anbiya, klasternya. Nah, orang itu bisa memilih klaster tadi sesuai dengan pilihan, sesuai dengan kemampuan dia dalam melakukan apa? Kualitas dia dalam melakukan ibadah. Paham ya? Dalam ibadah itu. Nah, kata Gus Bah itu ojo dur-dur rasa sungkan.
Swargo ketemu sama kiai nanti. Kalau santri yang biasa ketika mondok disuruh pijit kiainya takut juga dia. Ojo dur-dur kok nek ketemu kiai mana sing dur, kok ono dikon pijet mana sama kiai. Masa ono swarga jol pijet sih ane gak ono. Nah itu urutannya begitu kan. Ada yang disunahkan. Kenapa harus ada yang disunahkan, ada yang wajib? Karena untuk membangun penyempurnaan itu. Dan itu menjadi sebuah pilihan. Kon kepingin, ya ibarat orang tuku nasi kan begitu toh. Ono bakso itu ya sekedar pentol tok. Masuk bakso kan pentolnya kan tidak sah. Ya. Minimalnya pentol kan, gitu ya. Oke, ada yang disempurnakan dengan pakai tambahan ini, tambahan. Itu pilihan. Konsekuensinya nanti di akhirat itu, makanya surga itu tidak dalam satu level. Gitu. Tidak dalam satu level, dalam satu kelas, tapi ada sekian kelas. Nah itu keadilan Allah di sana. Al-salu tai piro-piro adus, al-masnunatu yang disunnahkan iku sab'ata asyara apane huslan, itu ada 17. Ya, tapi ini sifatnya tidak takhdid, tidak membatasi ya. Ada sekian ijtihad yang bisa berbeda lalu jumlahnya gitu ya. Wa hiya utai sab'ata asyar, wahya utai sab'ata asyar yang 17 ini iku ahammul umur. Dianggap yang paling urgen, yang paling penting, yang paling pokok. Allati yusannu kang disunnahkan. Allati kang karena umur muannas, allati kang yusannu yang disunnahkan apa al-huslu mandi laha kanggo umurun. Yang pertama al-jum'ah. Jum'ah. Jadi ketika Jum'ah itu disunnahkan mandi. Baik ini ya, dalam fikih Syafi'i itu baik orang itu datang ke Jumatan karena punya kewajiban Jum'ah maupun orang itu tidak berangkat Jum'ah. Jadi perempuan yang tidak diwajibkan pun sesungguhnya juga disunahkan mandi Jum'ah itu. Ya, itu pemahaman yang terjadi di dalam hadis nanti ini. Liqaulihi karena dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ata datang ata nekani sapa man minkum saking sira kabeh Jum'ata ing Jum'ah faliyartasil moko becik itu sebaiknya. Ini amar namanya. Kalau ada fi'il mudhari' kemasukan lam amar, maka dia punya arti amar. Amar itu perintah sebaiknya. Cuman tidak semua perintah itu menjadi wajib, tergantung. Rumusnya semua perintah itu wajib dalam kaidah usul fikih ya. Kalau ada bentuk kata atau redaksi kalimat yang menunjukkan perintah, al-amru lil wujub, rumusnya. Perintah itu kesemuanya hukumnya berarti apa? Wajib. Ya. Kayak dalam sholat itu, umumnya, aqimus sholata, itu perintah bentuknya aqim. Kan tidak ada wujubus sholat, kan tidak tuh. Bentuk kata perintah, tapi lalu disimpulkan bahwa semua yang diperintahkan pada dasarnya al-amru, al-aslu itu pada dasarnya. Fil amri lil wujub. Tetapi karena rumus itu pasti ada pengecualian, gitu ya. Kecuali ada qarinah, ada tanda yang menunjukkan tidak wajib. Contohnya ini gitu ya. Faliyartasil. Perintah ini tidak menjadi wajib karena nanti ada hadis yang lain atau ada dalil lain, ada qarinah yang memahami bahwa perintah di dalam hadis ini tidak menunjukkan adanya wajib yang diriwayatkan oleh Muslim ini ya. Man utai sapane wong iku ata mendatangi sapa man minkum saking sira kabeh Jum'ata ing Jum'ah faliyartasil moko becik mandi sapa man. Mana? Makhluk syai'nya mana? Ya. Makhluk syait itu apa? Poin. Ya, poin-poin dari bahasanya apa? Fal yaktasil. Bentuknya apa ini? Amar, diperintahkan. Karena ada fi'il mudhari' itu yaktasilu yang kemasukan lam, namanya lam amar. Oke ya. Kaidahnya kalau amar itu menunjukkan apa? Perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Tapi ada kecualinya enggak? Ada. Kecuali ada qarinah. Qarinah itu ada tanda-tanda bahwa dia tidak menunjukkan wajib. Nah itu wilayahnya orang yang berijtihad itu. Harus mencari itu dulu gitu ya. Wadzalika min waqti tulu'il fajr. Kewajiban itu mulai dari munculnya fajar itu sudah mulai disunnahkan. Mulai apa? Disunnahkan. Jadi sekali lagi, karena ini masyru'iyat, karena ini persoalan yang disyariatkan, maka tentu ada aturan. Aturan itu ada batasnya lah gitu ya. Ada ukurannya, ada standarnya. Yang lalu muncul
dalam ketentuan baik mengenai waktu, gitu, jenis perbuatan, kapan dilakukan, caranya kayak apa, itu pasti. Cirinya masyru'iyat itu begitu. Ya, kapan dimulai mandi Jumat itu? Ketika apa? Munculnya fajar, dari pagi hari itu ya. Kalau malam Jumatnya belum disunahkan, meskipun itu secara hukum waktu tanggal itu sudah masuk Jumat. Gitu ya. Asar itu kan sudah masuk Jumat. Ya, ketika sudah matahari masuk pada tanggal berikutnya hari Jumat itu sudah masuk Jumat. Tetapi secara hukum fikihnya untuk mandi itu dimulai ketika tulu'il fajr itu. Jadi ketika Jumat ada yang mengatakan bahwa yang mendatangi Jum'ah yang disunahkan, yang tidak sunnah. Karena kalimatnya man ata minkum al-Jum'ah. Tapi ada yang memahami tidak. Ya pokoknya hari Jumat itu berarti ada kesunahan. Siapapun bisa melakukan mandi sunnah itu. Jadi sekali lagi itu fikih ya. Yang kedua dan ketiga al-idani riyoyo luru. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu disunahkan untuk mandi. Kata kuncinya itu kemarin, ini kan karena kita kumpul dengan orang, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dianalisa atau dipahami filosofinya, kandungan yang terkandung dalam hukum sunnah ini, itu dia akan punya pengertian yang terkait dengan sosial. Jadi gampangannya gini, semua hukum itu akhirnya pasti ada korelasinya, ada konteksnya dengan sosial, kehidupan masyarakat itu. Meskipun itu privat, meskipun ibadah makhdhah, meskipun ibadah yang syakhsiyah, paham ya? Ya kayak mandi nggak syakhsiyah, kita yang mandi. Tapi ada enggak konteks atau korelasinya dengan kehidupan sosial? Ada, makanya yang disunahkan yang ini. Soalnya kamu akan kumpul orang. Masuk sak minggu gak terus belas kumpul wong. Ya, kan kasihan yang di sampingnya gitu. Ini kan batas-batas minimal. Ya, batas-batas minimal. Akhirnya orang itu oke lah. Nggak usah menunggu diwajibkan, nggak usah menunggu ada sunnah, akhirnya mubah pun akan saya lakukan. Karena saya kumpul dengan orang. Nah, mubah ini kamu bisa menjadikan ibadah. Tapi dengan apa? Bin niat tadi. Sehingga ibadah itu menjadi semua, gitu kan? Jadi ini tadi, yang masyru'iyah itu ibadah yang memang namanya makhdhah, itu masyru'iyah. Yang memang Allah sudah memerintahkan. Tetapi yang ghairu makhdhah itu ibadah sosial, perbuatan yang mestinya bukan ibadah, tapi ketika biniyat itu lalu menjadi ibadah. Yang itu namanya ghairu makhdhah. Jadi yang makhdhah itu ibadah yang kayak apa? Yang masyru', yang memang apa? Masyru'iyat secara langsung. Memang ada aturannya. Tapi lalu kemudian semuanya bisa menjadi ibadah yang al-mubahat itu. Tapi jenis ibadahnya istilahnya apa? Ghairu makhdhah. Karena memang bisa jadi ibadah, bisa tidak. Tapi kalau mandi Jumat iki, kalau kamu lihat, ya otomatis pasti jadi ibadah, gitu ya. Makanya disebut dengan apa? Makhdhah, murni. Kenapa? Karena memang agama sudah mengatur itu. Orang makan itu mubahat, ya. Memakai pakaian itu mubahat, kalau tidak terkait dengan ibadah, ya. Tapi yang mubahat itu bisa menjadi apa? Ibadat. Menjadi apa? Ibadat. Dengan catatan binniat, dengan niat itu. Makanya sehingga semua bisa menjadi kebaikan. Asal hati ini ditutup dhisik. Ya, dadi wong sing apik sila, dadi wong sing hati ini sing apik dhisik, maka kabeh iku iso dadi ibadah. Jadi niat itu kaitannya dengan kepatuhan sesungguhnya, perintah kepada Allah itu. Jangan karena kontrak sosial, jangan karena hukum sosial. Ya. Hukum sosial itu karena apa? Terikat oleh hubungan antara satu orang dengan ini, karena hubungan kita terus kepada Allah gitu ya. Meskipun tidak bisa terlepas dari hubungan sama itu otomatis. Contoh kalau kita baik dengan tetangga itu kan hukum sosial. Iya toh? Hukum dalam hal bertetangga, kan hukum sosial ya. Tetapi ketika kita melakukannya karena perintah Gusti Allah, maka di sini akan menjadi ibadah ghairu apa? Ghairu makhdhah tadi. Konteks hukum sosialnya tetap jalan, gitu. Hukum sosialnya tetap kita ikuti, artinya kita tetap terpenuhi itu, sisi lain kita juga mendapatkan nilai yang berbeda itu, dan kualitasnya tentu berbeda.
Kalau orang melakukan sesuatu kebaikan itu karena Allah, bukan karena kontrak sosial, maka dia akan punya nilai dan kualitas yang berbeda. Dia tidak akan pernah berhenti, meskipun dalam kontrak sosial itu terjadi putus kontrak. Tetangga kita jelek dengan kita apa, kita tetap baik saja. Tapi kalau kontrak sosial kan enggak toh. Nek kon api ya tak api, itu kontrak sosial. Ya toh? Tapi kalau karena kontrak dengan Allah, gak urus saya dengan kamu. Saya urusannya karo Gusti Allah. Saya tetap diperintah api karo tonggo. Mbok api ambil aku apa gak? Kira-kira bobot mana? Kualitas hubungan yang dibangun atas dasar kepatuhan pada perintah Allah dengan kepatuhan pada kontrak sosial. Patuhan pada Allah, karena dia tidak terikat oleh dia. Dia akan baik pada siapapun. Kau tahu kayak kau apa aku gak ngurus. Wah, itu kalau sudah kualitas itu luar biasa. Bojone mbak cerawete kaya opo, ya. Gak tahu ngopeni sing lanang kan opo, aku diperintahno apik karo bojo. Malaikat itu berarti sudah itu ya. Malaikat sing doyan sambel ya. Ya. Wah, gak ada perang kalau begitu ya. Tidak ada orang gegeran itu ya. Sudah aku iki wong lanang karo Gusti Allah wa asyiruna bil ma'ruf. Wis bahkan koyo tip rusak cerewete setengah mati ya. Radio sing rusak itu ya. Opo gak aku gak ngurus gitu ya, aku gak ngurus. Pokoknya aku apik nak awakmu. Nah, kontrak sosial itu kan kaitannya mesti gengsi, macam-macam kan ya. Kontrak sosial itu biasanya ini aku bahas itu aku pampatin ya. Yang jauh ini ya. Kontrak sosial itu biasanya mesti persoalan yang khadun nafas. Khadun nafas itu apa? Urusan bagian diri kita, ego kita itu yang urusannya sebenarnya urusan yang sepele untuk diri kita ini. Ada gengsi, ada perasaan, ada harga diri, pun nggak tahu regane piro gitu. Itu yang menyebabkan ruwet dalam hidup kita ini. Kalau kita mampu untuk menekan itu kembali kepada Allah, ya insya Allah lebih enteng lah urip itu. Ya, tapi sekali lagi seringkali lo bicara manusiawi dong. Itu alibi ya. Ojo sering-sering manusiawi lah, itu bukan manusiawi lagi lah gitu ya. Kemenungsokan temenan ya gak api gitu ya. Kemanusiawi itu tidak lalu dengan menghitung harga diri dan sebagainya. Ya sudah gitu kan. Jadi kalau kita terikat dalam kaitan ibadah itu karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah itu jauh lebih punya bobot, punya kualitas. Oke ya. Jadi mandi hari Jumat ini bicara tadi ya, bahwa semua syariat itu pasti ada keterkaitan terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan apa bermasyarakat itu. Kehidupan bersama, maka menjalankan agama dengan baik itu pasti akan menjadi dasar, menjadi modal utama untuk terjadinya bangunan masyarakat yang baik. Jadi kalau kepingin ngapi wong, ya api dulu orangnya. Bagaimana cara ngapi? Kembalikan kepada agama. Gitu. Bagaimana orang supaya mau kembali ke agama? Ya jak ngaji, jak belajar agama, pahamkan dulu lah. Lalu yang kedua, dikasih contoh, dibiasakan, dikondisikan. Sebenarnya sangat sederhana itu ya, sangat sederhana. Berada di tempat yang baik, terus jak ngaji, jak ini gitu. Sudah selesai itu. Nah itu ya. Oke, al-idani riyo luru yang disunahkan. Di qauli Ibnu Abbasin karena dawuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena kembali kepada Abbas dan Abdullah. Abbas itu ayahnya, nama putranya namanya Abdullah. Ada beberapa Abdullah. Abadillah itu termasuk Abdullah bin Abbas. Karena ono sapa Rasulullah ini hadisnya, namanya matan hadis ya. Yang dalam kurung itu namanya matan, dalam tanda kutip itu ya. Karena ono sapa Rasulullah bin Abbas itu sahabat. Dapat dari mana sahabat ini? Dapat hadisnya dari mana? Kanjeng Nabi. Kalau sampai Nabi itu namanya marfu. Apa namanya? Marfu. Ini sekalian loh ya, belajar sembarangan ya. Belajar ilmu hadis sekarang. Yusul ke ilmu hadis. Luar biasa nanti kamu ini. Wedi lali karo pelajaran. Mapel pelajarannya itu. Ya, ini. Karena memang tidak bisa dilepaskan. Ya, kalau bicara itu ya butuh ada banyak disiplin yang terkait. Karena ono sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalimatnya karena ada itu kira-kira mendengar apa melihat? Karena ono sapa Rasulullah, dia menceritakan
Ya, melihat apa mendengar? Kalau melihat berarti hadisnya apa? Fi'li apa qauli? Kalau melihat itu fi'li apa qauli? Tapi kalau mendengar? Ya, qauli. Kan tinggal nurut saja kan. Dua hadis kan? Qauli. Kan karena ono sapa Rasulullah. Ono itu berarti kan dia melihat keberadaan Rasul kan? Karena enten sinten sapa Rasulullah. Iku yang tasilu mandi. Sapa Rasul Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Ya, ini namanya susunan Dormatul Yaumal Adha, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Ini dari siapa? Abdullah bin Abbas. Dia tahu. Ya. Wa kan lana sapa Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alanihi. Ini penegasannya. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar juga melakukan itu. Hari raya Adus. Kalau Indonesia gak ditambahi barang, ya gak Adus tok. Lambine anyar. Lambine anyar, jajane itu disiapno, cete omah anyar. Ya lumayan kan, minimal setahun pisan. Ya. Tuku kelambi. Ada konteks sosialnya enggak? Ada. Itu persoalan hukum ekonomi pasar akan berlaku lah gitu ya. Akan terjadi peningkatan belanja, otomatis akan terjadi perputaran. Nah itu hebatnya Islam itu. Ada saat di mana kita mempush terhadap proses perputaran uang itu dengan melalui proses ibadah itu. Anda bayangkan coba haji, ada enggak kaitannya konteks secara ekonomi? Besar sekali itu. Berapa banyak orang yang menjadi tukang KPIH, ya itu tukang gawe apa kelambi seragam. Wah itu banyak sekali kan itu ya. Jadi ibadah itu sesungguhnya bukan hanya persoalan membangun kepribadian, tapi juga membangun ekonomi juga gitu. Ya, pakai gitu. Makanya api tok lah, agama itu api tok. Semua sing untuk kenemenan panjenengan. Ya. Ya kita suruh yaumal fitri wa yaumal adha. Wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhu. Ini namanya memperkuat terhadap hadis tadi ini. Ku yaf'alanihi. Melakukan sapa Umar lan Ali ing husl tadi. Wa kadza Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar. Wa kadza lan kayak demikian Umar wa Ali Ibnu Umar, putrane Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Li'annahu amrun yajtami'u lahun nas. Istilahnya menggunakan amrun. Li'annahu karena saat temen Aid iku amrun, peristiwa lah, perkara peristiwa. Diartikan adalah momentum, amrun. Momentum yajtami'u yang berkumpul lahu kanggo amrun sapa annasu menungso. Jadi digambarkan amrun karena begitu begitu banyak keterkaitannya pelaksanaan itu, kompleksitas yang terkait itu begitu banyak tadi. Ya, ada kegembiraan, ada lalu suasana kita merasa merayakan gitu ya, dan seterusnya. Maka di sana tentu namanya konsep merayakan ya mesti ada suasana yang berbeda kan, mandi kan. Masuk hal suasana merayakan terus kemudian gak adus kan ya gak pas. Mau dadi nganten gak adus belas dino ya. Ya kan gak pas ya. Jadi ada amrun, makanya disebutkan dengan amrun, tidak hanya sekedar ibadatun itu enggak. Li'annahu amrun yajtami'u lahun nas. Jadi sekali lagi itu perintah agama sunnah, tetapi dia tetap punya konteks yang begitu luas dalam kehidupan sosial. Wal istisqa, ketika istisqa itu minta hujan, sinyal ditolak, tolak besuk ya, mencari siraman hujan. Li ajli man irwa'ih al-karihah, ini diberi alasan. Li ajli krono ararai man irwa'ihi mencegah piro-piro bau al-karihati yang tidak disukai. Li annahu mahallun yushra'u fihi al-ijtima', ya. Karena sesungguhnya istisqa iku mahallun panggonan, ada tempat yang tersiapkan. Istisqa itu ya tempat terbuka. Tidak ada istisqa pakai tenda itu ya enggak. Istisqa itu ya harus berpanas-panas, bertadallul, berdip-dip, berkhudu gitu ya. Jadi doa dengan lisan, tapi yang pokok lagi itu doa dengan perbuatan, dengan perilaku, dengan kondisi diri yang tadallul itu dip, poso dhisik. Sehingga yang disuruh berdoa itu bukan hanya menungsone. Api dijak, duwe sapi dijak sapi ini melok. Nah itulah
Pembuktian bahwa sapi itu juga bisa berdoa. Ya, di kucing, di wedhus, jak kabeh. Paham ya? Jangan pakai pakaian jas berdasi. Ya. Mau surat istiqo kok nganggo jas-jasan. Mobilnya Alphard gitu ya, turun. Jadi pangeran gaya tenan kan. Kata kayak ngombe sak gelas ya mau iso mati kan masih kan nggo jas-jasan. Gitu loh ya. Harus sadar dulu tadi, makanya fisya bin bidlah dalam fikih itu. Pakaian gelangsaran. Gelangsaran itu pakaian yang sangat sederhana. Puasa dulu. Ya pokoknya itu ya. Kita tidak tahu dari doanya siapa yang terkabulkan ketika itu. Ya. Wakata Ibnu Umar, bi'amna antadina, bi'annahu mahallun yushra'u fihi al-ijtima'. Fa'ashbaha al-jum'ah menyerupai. Fa'ashbaha maka menyerupai poisisqa al-jum'ata ing salat jum'ah. Al-kusuf al-khusuf. Li'annahuma salatun yushra'u bil ijtima'i laha sama. Jadi ilatnya karena ada perkumpulan orang. Fa'istahabu al-ihtisalu laha disunahkan. Kusuf. Kusuf itu gerhana apa? Matahari. Kalau khusuf gerhana rembulan. Laha kal jum'ati seperti salat Jumat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim